Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah agama Islam Bapak Dr. Miftah Wangsa Dunarja dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi dan cintai. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hukum Islam syariat Islam bagian 2. Namun sebelumnya saya sendiri Sadam Hidayatullah menyampaikan mohon maaf karena salah satu rekan saya yaitu Busito Panatagama tidak dapat hadir untuk presentasi karena kendala kesehatan. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materinya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fikih. Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau hablum minallah dan hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minanas. Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah, sedangkan bentuk hubungan yang kedua disebut dengan muamalah. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan hukum Islam yang sudah disampaikan oleh kelompok sebelum saya, yaitu kelompok 5. Yang selanjutnya adalah mengenai taharoh. Taharoh sendiri berasal dari kata taharoh, yang artinya bersih, yaitu kondisi seseorang yang bersih dari hadas dan najis, sehingga layak untuk melakukan kegiatan ibadah seperti sholat. Taharoh atau bersuci bertujuan untuk menyucikan badan dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang mewajibkan seorang muslim untuk menyucikan diri dari dan kepada apa yang dikenainya. Sedangkan hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang yang memilikinya wajib mandi atau wudhu. Sarana yang digunakan untuk bersuci adalah air, tanah, batu, atau tisu yang memiliki sifat-sifat membersihkan. Baik, selanjutnya najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah najis muaffafah atau ringan. Ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah memakan selai nasi. Cara menghilangkan najis ini cukup dengan dipercikan air pada tempat najis itu. Yang selanjutnya adalah najis mughalazah atau najis berat. Ialah najis babi dan anjing dan keturunannya. Cara menghilangkannya adalah wajib dibasuh dengan 7 kali dan salah satunya dengan lumpur. Yang terakhir adalah najis mutawasitah atau najis sedang. Cara menghilangkannya adalah dengan 3 kali cucian atau siraman, itu lebih baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana menghilangkan hadas. Hadas terdiri dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan dengan wudhu dan hadas besar dengan mandi besar atau mandi wajib atau janabat. Hadas besar adalah hadas yang disebabkan karena seseorang telah melakukan senggama, keluar air mani, haid, nifas, ataupun habis melahirkan. Cara menghilangkannya dengan mandi janabat, yaitu dengan cara niat dan sekurang-kurangnya merasakan air ke seluruh permukaan kulit. Selanjutnya yaitu wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang melakukan sholat wajib terlebih dahulu berwudhu, karena wudhu menjadi syarat sahnya sholat. Jika tidak ada air atau dalam keadaan gawat darurat, seperti sakit, maka wudhu dan mandi bisa digantikan dengan tayamum, yakni mengusapkan muka dan tangan dengan menggunakan debu. Taharoh dalam ajaran Islam merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah kepada Allah. Setiap muslim diwajibkan sholat dan sebelum melaksanakannya disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan dan mendorong umat Islam untuk membiasakan diri hidup bersih, indah, dan sehat. Karena itu, kehidupan umat muslim adalah kehidupan yang suci dan bersih. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya adalah sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah bentuk ibadah yang terdiri atas gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan sholat ditetapkan syarat Islam berdasarkan Al-Quran dan contoh yang dilakukan oleh Nabi yang termuat dalam hadisnya. Oleh karena itu, salat dianggap sah apabila dikerjakan sesuai dengan contoh Nabi pada saat salat.
Sholat dibagi menjadi dua macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib, contohnya itu sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan lain-lain. Sedangkan sholat sunnah diantaranya adalah sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, dan sebagainya. Sholat yang dilakukan 5 kali sehari semalam akan dapat mencegah orang dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan dosa dan kemungkaran. Quran surat An-Ankabut ayat 45. Selanjutnya adalah puasa. Puasa adalah menahan makan dan minum serta segala yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ibadah puasa hukumnya wajib dan ada pula yang sunnah. Adapun puasa wajib adalah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan dan puasa nazar atau puasa yang dinazarkan. Misalkan saya bernazar akan puasa jika saya lulus ujian, maka jika ia lulus, ia wajib berpuasa. Kewajiban puasa Ramadan didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya yaitu zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci, sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syariah. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai harta yang telah mencapai nisab atau ketentuan minimal pemulihan harta kena zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus sholata wa atuz zakat." Yang artinya dirikanlah salat dan bayarlah zakat hartamu. Quran surat An-Nisa ayat 77. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau zakat badan. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa' atau yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras. Yang selanjutnya adalah zakat mal atau zakat harta. Zakat mal hukumnya wajib bagi yang mampu dan memiliki kelebihan harta. Harta yang wajib disakati yaitu binatang ternak, emas dan perak, buah-buahan, serta harta yang diperoleh dari perdagangan dan perdagangan. Yang terakhir adalah haji. Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan wukuf, tawaf, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhonya. Ibadah haji hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya. Ibadah haji yang wajib hanya 1 kali seumur hidup. Sedangkan melaksanakan ibadah haji yang kedua dan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kesimpulannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.